Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Bayu Kiswara, mahasiswa SDK IPB Geri Jombang, NIM 198016, angkatan 2019 dan kelas 2019C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sepak bola sebagai syarat memenuhi tugas sarana prasarana olahraga. Dosen pengampu adalah Bapak Zain Zain. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah sepak bola dunia. Pertama, sepak bola dimainkan di negara Tiongkok pada abad ketiga pada waktu dinasti Han. Waktu itu hanya sekedar menendang bola yang terbuat dari kulit dan dimasukkan ke jaring kecil. Dan sesuai perkembangannya pada waktu itu di abad selanjutnya berkembang di Inggris. Namun sempat di tahun 1832 sempat dihentikan oleh Raja Edward III karena banyak terjadi kekerasan di berbagai kompetisinya. Namun pada saat tahun 1862 akhirnya anak-anak dari universitas dan para sekolah mengembangkan permainan ini lagi dan berkumpul untuk membuat peraturan-peraturan yang baru, sehingga sepak bola ini digemari oleh seluruh kalangan di dunia. Dan pada waktu tahun 1904 induk sepak bola dunia lahir, yaitu FIFA, yang singkatannya adalah Federation International Football Association. Itu lahir pada tahun 1904, dan di tahun 1900-an mereka sudah memulai kompetisi di berbagai negara di dunia ini. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, awal berdirinya induk sepak bola Indonesia itu pada tanggal 19 April 1930, yaitu PSSI, yang singkatannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yang ketua umum pertamanya adalah Bapak Suratin. Oke, di sini mereka pada saat itu sudah gencar sekali memulai kompetisi, yaitu di era perserikatan. Namun seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah lebih modern dan sudah berkasta untuk kompetisi di Indonesia ini, seperti ada Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Tidak hanya itu, anak muda pun juga dikasih wadah untuk berkompetisi seperti halnya Liga 1 U17, Liga 1 U20 dan Liga 1 U23 sampai saat ini. Itu tadi secara singkat sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang saya baca dari sumber Wikipedia. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana sepak bola. Tentunya ada bola ini ya. Bola ini ukurannya 5 sesuai dengan umur kita yang sudah dewasa, pasti menggunakan bola yang ukurannya 5. Sedangkan di sini sarana utamanya ada lapangan. Lapangan ini panjangnya sana sampai sana itu sekitar 100 sampai 110 meter, sedangkan lebarnya 65 sampai 75 meter. Dan yang selanjutnya ada itu ya, gawang, ada 2 gawang sana sama sana. Untuk tinggi gawang yaitu 2,44 meter dan lebarnya 7,32 meter. Sedangkan untuk di situ ada titik putih untuk menuju gawang atau biasanya disebut penalti, itu 11 meter. Sedangkan di sana ada lingkaran itu jari-jarinya 9,15 meter. Oke, itu tadi sarana prasarananya. Kita kembali sini lagi. Oh ya, saya lupa, saya membaca sarana prasarana ini di web yuxinau.id. Terus kita mulai di sini peraturan bermain sepak bola ya, yaitu untuk waktu 2 kali 45 menit. Tapi jika kita masuk fase knockout, kalau 2 kali 45 menit itu masih imbang, kita lanjutkan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Tetapi kalau masih imbang, skor masih imbang juga, kita lanjutkan adu penalti sampai akhirnya kita menemukan pemenangnya. Itu peraturan yang pertama. Lalu ada lagi peraturan yang kedua tentang aksesoris yang dilarang. Mungkin ada kalung, gelang, dan anting-anting, ini pastinya dilarang. Lalu untuk aturan mainnya juga ada pelanggaran. Kalau kita menerima 2 kali kartu kuning, pastinya kita akan menerima satu kali kartu merah. Untuk yang terakhir
sebelum kita memulainya tentu saja kita berjabat tangan bersama kawan atau lawan dan juga wasit dan melakukan coin toss untuk menentukan siapa yang menjadi kick off pertama. Oke, itu tadi saya juga baca dari yuksinau.id dan saya di sini akan menjelaskan tentang berapa pemain inti dan berapa pemain cadangan. Di sepak bola ini pemain inti tentu saja 11 dengan syarat satu adalah kiper. Lalu untuk pemain cadangannya sesuai dengan kompetisi yang kita ikuti. Kalau Piala Dunia tentu saja diperbolehkan membawa 10 cadangan. Kalau di Liga Champions Eropa kita boleh membawa cadangan 7 orang cadangan. Sedangkan kalau di liga-liga domestik Eropa juga liga-liga di Indonesia ini kita boleh membawa hanya 5 cadangan saja. Sumber yang saya baca ini adalah dari friendly.co.id. Oke. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit tentang teknik dasar sepak bola. Apalagi saya sebagai spesialisasi adalah kiper. Biasanya sini pasti adanya passing, dribbling, kontrol bola dan cara menangkap bola yang benar itu gimana. Oke, simak videonya ini ya guys ya. Oh ya, untuk perlengkapan kita pastinya ada sepatu bola juga ya. Kita harus memakai sepatu bola, dan untuk yang kalian yang kiper pastinya harus memakai sarung tangan kiper juga untuk mengurangi cedera yang akan kita terima nantinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih passing yang benar itu. Passing yang benar tentunya simple. Kita bisa menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian punggung atau luar seperti ini ya. Ini kita menggunakan kaki bagian dalam. Untuk bagian luar seperti ini. Nah, seperti itu kita menggunakan untuk passing kaki bagian luar. Sedangkan bagian punggung atau kura-kura seperti ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kontrol bola. Kontrol bola kita bisa menggunakan ini ya, kaki bagian ini juga bisa, bagian luar juga bisa. Kita gunakan bagian sol sepatu juga bisa. Kita juga bisa menggunakan ini ya, lutut kita untuk mengontrol juga bisa. Contohkan mas kamera, mas kameramen, contohkan ya, ini dia saya mengontrol bola dengan kaki bagian dalam. Yang selanjutnya kontrol bola menggunakan kaki bagian luar. Selanjutnya saya akan mengontrol bola menggunakan sol sepatu. Ayo mas ya, seperti itu. Seperti tadi untuk kontrol bola. Lalu untuk selanjutnya adalah cara menangkap bola yang benar seperti apa, karena spesialisasi saya sebagai kiper. Cara menangkap bola yang benar kalau bolanya pelan dan mendatar seperti ini ya. Contoh, mas. Nah seperti ini. Kenapa kaki ditekuk sini? Supaya saat bola terlepas dari tangkapan kita, bola masih bisa kita tahan dengan kaki seperti ini ya. Sedangkan kalau dari atas gimana mas? Kalau dari atas seperti ini, kita ambil dengan kaki, kita masukkan di sini agar lawan tidak bisa meraih bolanya dengan heading seperti itu. Dan yang terakhir pastinya dribble. Dribble sangat mudah, bisa dilakukan dengan kaki ini, dengan kaki ini, ataupun dengan sol sepatu juga bisa. Seperti ini ya, ini contoh dribble dengan kaki bagian dalam. Seperti ini. Dengan kalau dribble kaki bagian luar seperti ini. Ya, seperti ini. Sedangkan kalau kita mendribble dengan bagian bawah atau sepatu seperti ini contohnya ya. Nah, seperti itu. Oh ya, juga ada untuk yang ingin belajar syuting juga bisa. Gampang saja seperti passing tadi, tapi dengan menggunakan power. Sedangkan untuk heading ya cukup mudah dengan sundulan kepala seperti ini. Itu heading. Itu tadi
maksudnya teknik-teknik dasar sepak bola. Dan di sini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya mengikuti event sepak bola, yaitu event Tarkam antar kampung. Pada waktu itu di Desa Podoroto, saya juga menjadi kipernya. Dan alhamdulillah tim saya waktu itu Liber FC berhasil menjadi juara 1 dan mendapat hadiah berapa ya? Saya lupa hadiahnya. Pokoknya yang saya tahu juara 1 itu tahun kemarin 2019. Untuk tanggalnya saya lupa. Tapi tahun kemarin itu tim saya Liber FC itu menjadi juara 1. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan lah ya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan juga. Untuk kalian yang sedang melakukan lockdown di rumah, bagus karena sudah membantu negara mengurangi penyebaran COVID-19 yang saat ini menjadi musuh terberat di seluruh dunia. Tapi jangan lupa yang sedang melakukan lockdown itu tetap berolahraga meskipun di dalam rumah, hanya lari-lari kecil. Yang penting kita berkeringat, mendapatkan keringat dan tetap sehat lah tentunya ya. Oke, sekian dari saya, video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga dengan ilmu ini kalian bisa bertambah ilmunya dan bisa bermain lebih jago dan bisa membanggakan bangsa Indonesia untuk ke kancah yang lebih jauh seperti juara Piala Dunia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.